Sementara di Jayapura, Papua, beberapa kios di Pasar Wagete, Distrik Tigi Diai dibakar warga. Peristiwa ini diawali karena ada warga yang gatal-gatal usai mencoba baju di salah satu kios di pasar tersebut. Usai kejadian tersebut, warga mengamuk dan membakar kios di pasar itu. 50 kios di pasar ludes terbakar. Selain bangunan kios, 9 unit kendaraan roda 2 turut dibakar. Selain itu, 3 orang warga dan seorang anggota TNI juga mengalami luka-luka atas penganiayaan warga. Menurut kepolisian, peristiwa pembakaran tersebut terjadi akibat salah paham. Yang diawali dengan adanya salah satu warga akan membeli baju, lagi ngetes, mencoba, terus kemudian gatal-gatal. Terus kemudian terjadi keributan. Pada saat keributan itulah tiba-tiba datang sekelompok langsung melakukan pembakaran terhadap kios korban. Kios ini kan selain jual pakaian juga kios dari papan kayu. Pasca kejadian itu, saat ini situasi Pasar Wagete telah berangsur kondusif. Aparat TNI Polri masih bersiaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah ancaman serangan kelompok kriminal separatis teroris Papua, Panglima Divisi 1 Infanteri Kostrat Maijen TNI Bobi Rinal Makmun terjun langsung menyemangati pasukannya yang tergabung dalam Satgas Pengamanan di Intan Jaya, Papua. Panglima Divisi 1 Infanteri Kostrat Maijen TNI Bobi Rinal Makmun memeriksa langsung kesiapan pasukan di pos jaga dan melihat kegiatan yang dilakukan prajurit di tanah Papua. Kepada pasukannya, Maijen Bobi berpesan agar terus menjaga profesionalitas dan nama baik TNI, serta merangkul masyarakat Papua. Di tengah gencarnya aksi kelompok separatis teroris, kehadiran Jenderal Bintang 2 ini menjadi penyemangat bagi para prajurit dalam bertugas menjaga keutuhan NKRI. Sementara itu, pemirsa, rapat paripurna DPR pagi tadi menyetujui dan mengesahkan Panglima TNI baru Laksamana TNI Yudo Margono menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Rapat paripurna DPR RI pengesahan calon Panglima TNI dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani. Rapat digelar di ruang rapat paripurna DPR Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Puan didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus, Muhaimin Iskandar, dan Rahmat Gobel. Dari 575 anggota Dewan, tidak banyak yang hadir secara fisik. Sebagian mereka hadir secara virtual dan dinyatakan quorum. Dalam paparannya, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid mengatakan semua fraksi di Komisi 1 menyatakan Laksamana TNI Yudo Margono lolos uji kepatutan dan kelayakan Panglima TNI. Laksamana TNI Yudo akan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang pensiun pekan terakhir Desember ini. DPR RI pada hari ini dapat menetapkan persetujuan terhadap Laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai Panglima TNI. Atas penetapan rapat paripurna DPR RI pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Demikian laporan Komisi 1 DPR RI, kami tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 1, Ketua Mutia Hafid A267. Fit and proper test. Pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC dari jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk menetapkan pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai Panglima TNI, apakah dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. DPR berharap bahwa ke depan kinerja dari TNI akan semakin baik, menjalankan tugasnya secara amanah dan memperkuat, memperbesar dan menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya.
dan mengayomi serta bisa membuat negara serta rakyat Indonesia semakin baik ke depannya, dan bukan hanya untuk masa depan TNI tapi juga masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menunggu untuk dilantik Bapak Presiden. Setelah itu tentunya kami akan melaksanakan tugas-tugas sebagai Panglima TNI. Dan seperti yang kemarin sampaikan, saya akan melanjutkan dan tentunya juga akan meningkatkan hal-hal yang sudah ataupun program-program yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, dan ke depan sesuai dengan fit and proper test maupun kehendak rakyat yang kemarin disampaikan pada saya, nanti sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya fungsi Panglima TNI akan saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karir Laksamana TNI Yudo Margono di Angkatan Laut lancar dan cemerlang. Ya, pemirsa, berdasarkan LHKPN tahun 2021, Laksamana Yudo diketahui memiliki kekayaan sebesar 17,97 miliar rupiah. Laksamana Yudo Margono lahir di Madiun 26 November 1965. Ia menempuh pendidikan Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1998 sebagai angkatan ke-33. Dalam perjalanan karirnya, Laksamana Yudo pernah menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan periode 2015-2016, Panglima Komando Lintas Laut Militer 2016-2017, Panglima Komando Armada 1 periode 2018-2019, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 periode 2019-2022, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut sejak 20 Mei 2020. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2021, Laksamana Yudo Margono tercatat memiliki kekayaan sebesar 17,97 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat sebanyak 5,52 miliar rupiah sejak 2015 yang jumlahnya 6,15 miliar rupiah. Pemirsa, video seorang bule asal Inggris berjualan burger keliling di Kabupaten Badung, Bali viral di media sosial. iNews yang akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.